beliau dari dunia sampai akhirat, amin Allahumma amin. Anak-anak sekalian yang saya cintai, pada hari ini kita mengibarkan bendera. Mengibarkan bendera ini adalah bentuk penghormatan kita terhadap nilai-nilai yang dikandung oleh sang saka merah putih. Merah berani, putih suci. Keberanian dibutuhkan agar sebuah bangsa itu bisa maju ke depan. Kesucian dibutuhkan agar dalam kemajuan itu kita tetap menjaga jiwa kita. Merah putih itu sebenarnya menggambarkan ajaran yang sangat religius. Dalam merah itu ada perjuangan duniawi, dalam warna putih itu ada kesucian moralnya. Seakan-akan merah putih itu menggambarkan bahwa perjuangan rakyat Indonesia dulu ketika hendak mencapai kemerdekaan, yang mengorbankan ribuan bahkan mungkin jutaan nyawa, penderitaan selama bertahun-tahun. Ada pemimpin kita yang dibuang ke Banda Neira, dibuang ke Digul, hanya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Setelah 17 Agustus 45, Belanda masih ingin menguasai Indonesia, kembali dengan diboncengi Nika serta Gurkha. Gurkha itu pasukan dari wilayah Asia Selatan. Nika itu pasukan elit waktu itu ingin mengambil kembali Indonesia. Sehingga pada waktu itu Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari atas nama Ketua Rois Akbar NU waktu itu, juga sebagai pimpinan Partai Masyumi waktu itu, beliau mengumumkan satu resolusi yang disebut sebagai resolusi jihad. Resolusi jihad menyatakan bahwa siapapun umat Islam yang berjuang membela kemerdekaan, maka dia dianggap sebagai jihad fisabilillah, sehingga kalau mati dalam memperjuangkan kemerdekaan maka dianggap syahid fisabilillah. Kemudian selesai revolusi jihad itu, terjadilah peristiwa 10 November. Kalau cerita pendiri pondok, beliau itu juga ikut waktu itu karena diperintah kiai beliau. Jadi panglima besarnya waktu itu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dari Jombang. Pendiri pondok itu ikut kiai berangkat ke Surabaya. Setelah itu ada agresi militer 1, agresi militer 2. Pada waktu agresi militer 1 banyak kiai jadi korban karena jadi panglima militer. Pondok kami di Tebu Ireng itu kalau pagi pengajian, kalau malam itu urusan gerilya. Jadi santri itu kalau pagi ngaji, sekolah ngaji, kalau malam itu melawan Belanda. Jadi perjuangan ini tidak mudah. Di Sumeneb kita kenal ada Kiai Abdullah Sajjad yang meninggal ditembak Belanda. Di Sidogiri kita kenal ada Kiai Abdul Jalil bin Fadil yang meninggal dan ketika melawan Belanda agresi militer, dan jenazah beliau dibuang ke sungai oleh Belanda. Kemudian adik dari pendiri pondok Kiai Abdul Karim itu juga meninggal di Nganjuk waktu melawan Belanda agresi militer kedua. Jadi ini bukan perjuangan yang mudah. Merebut kemerdekaan tidak mudah. Mempertahankan kemerdekaan juga tidak mudah. Sampai tahun 1950 Belanda mengakui Indonesia sebagai negara merdeka setelah konferensi Meja Bundar. Jadi perjuangan senjata harus diiringi dengan perjuangan diplomasi. Kalau cuma pakai otot, kita mungkin tidak merdeka. Harus juga pakai otak. Anak-anak sekalian yang saya cintai, oleh karena itu apa yang dilakukan para ulama kita, para kiai-kiai kita dulu ketika memperjuangkan kemerdekaan adalah satu hal yang perlu kita warisi. Tentu saja kita pada hari ini tidak memiliki lawan seperti yang jelas, tidak memiliki lawan yang jelas seperti dulu.
tidak ada lagi pasukan Belanda, tidak ada lagi pasukan Inggris, tidak ada lagi pasukan Jepang yang menjajah kita. Namun bukan berarti penjajahan itu selesai. Penjajahan di masa modern setelah tahun 45 berlangsung dengan apa yang disebut dengan istilah neo-imperialisme, penjajahan model baru. Apa itu? Penjajahan ekonomi, penjajahan budaya, penjajahan sosial. Jadi lagar negaranya milik Indonesia, tapi ekonominya dikuasai orang asing. Negaranya milik Indonesia, tapi budayanya sudah bukan budaya Indonesia. Anak-anak kita kadang-kadang 14 Februari ikut-ikutan Valentine Day, ulang tahun ikut-ikutan aneh-aneh. Pada akhirnya penjajahan semacam ini yang walaupun secara fisik kita tidak dijajah, tapi secara material, secara spiritual kita juga terjajah. Dalam hal ini anak-anak sekalian, penting sekali kita ingat kembali pada nilai-nilai Pancasila. Ada seorang kiai di Sidogiri, beliau itu memasang gambar Pancasila besar di rumahnya. Di rumah beliau itu ada gambar Pancasila besar dipasang. Saat ada orang yang bertanya tentang bagaimana melaksanakan ajaran Islam, katina apa kiai udah nega supaya lako Islam setepak, beliau menunjuk gambar Pancasila. Laksanakan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kapangiran bertepak, apa jeng, apa asa. Orang yang ibadahnya tidak dilaksanakan, tidak mau sholat, tidak mau puasa dan sebagainya, itu sebenarnya melanggar Pancasila. Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Panisar kauring, tata krama jaga, sopan santun. Adil itu berarti kita memiliki sikap objektif. Beradab berarti kita memiliki etika. Jadi di sini luar biasa. Akhlak dibarengkan dengan keadilan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Maknanya apa? Kata sang kiai ini, jatuh karan. Jatuh karan. Jaga persatuan itu artinya kita jangan bertengkar. Saya milih Jokowi, tak usah tukar musuh saya milih Prabowo. Jadi jangan sampai karena pilihan-pilihan politik, apalagi hanya urusan-urusan kecil, kita bertengkar. Orang yang suka bertengkar dengan tetangga, orang yang suka bertengkar dengan itu sebenarnya melanggar Pancasila. Yang keempat, itu soal musyawarah. Artinya balebur aremput musyawarah. Apabila ada masalah yang tidak dimengerti, ini lagi murid-murid kadang-kadang tidak mau bertanya, sombong. Katanya sengkat tahu kojak budu, padahal lakat budungku. Mungkin kita tak usah jadi murid. Padahal bertanya itu adalah kunci ilmu. Rasulullah bersabda, al-ilmu khazain, ilmu itu gudang-gudang. Jadi diibarat oleh Nabi, ilmu itu gudang-gudang. Wa miftahuhas su'al. Dan kunci daripada gudang-gudang itu adalah bertanya. Kalau ada yang bingung apa yang ditanyakan, tanyakan kenapa daun-daun ini berwarna biru. Tanyakan kenapa HP itu bisa ngirim SMS. Itu pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan ilmu alam. Kalau ilmu sosial, tanyakan kenapa harga gula sekarang naik. Itu pertanyaan berhubungan dengan ekonomi. Jadi sebenarnya karena kita malas bertanya, maka bangsa kita ini tidak berkembang keilmuannya. Kita menerima saja informasi. Jadi kalau dapat informasi dari WA, dapat informasi dari medsos, jangan langsung diterima. Tanyakan, apa ini benar? Kalau ini benar, apa perlu disebarkan? Jadi bukan semua hal yang benar itu terus perlu kita sebarkan. Kalau tidak benar ya tidak usah. Kalau tidak perlu ya tidak usah. Ini musyawarah itu penting. Musyawarah itu artinya kita bertanya kepada orang-orang yang memang patut ditanyai. Jangan bertanya soal
penyebab harga gula naik kepada Pak Amir, tapi bertanyalah kepada Pak Armin karena Pak Armin guru ekonominya. Tanya sama Pak Noval. Kalau tanya sama Pak Amir itu kenapa 5 tambah 5 sama dengan 10? Itu tanya sama Pak Amir. Jadi ini yang keempat, kata sang kiai, palebura musyawarah. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Tafsiran kiai ini sangat istimewa. Apa maknanya keadilan sosial? Palebura sedekah. Jadi sangat sederhana tapi sangat masuk di akal. Jadi Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan agama, bahkan mendukung agama dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Pancasila seperti kata Kiai Haji Abdul Rahman Wahid alias Gus Dur, bukan agama. Ini agama tidak menggantikan agama, tapi Pancasila sesuai dengan nilai-nilai agama. Nilai-nilai Pancasila ini yang kita perlu untuk sebarkan terus-menerus, terutama sekarang persatuan Indonesia. Cek lebur atau karan, kanca tukar musuh kanca, tim sukses atau musuh tim sukses. Ini sebenarnya bertentangan dengan persatuan Indonesia. Jadi mungkin kenapa bangsa kita tidak maju, ya karena banyak nilai-nilai Pancasila yang sudah kita tinggalkan. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan peringatan hari kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-73 ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan itu adalah sebuah nikmat yang harus disyukuri dan diisi dengan hal-hal yang baik. Demikian, wal 'afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.